Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, kembali lagi bersama saya Pak Tur sebagai pendampingnya Pak Adi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa yang diliputi dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin. Oke anak-anak, gimana hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah jika sudah hadir semua. Nah, oke. Kemarin kita sudah belajar ini kan, di media pembelajaran yang pertama. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Nah, kemarin kita belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih di media pembelajaran yang kedua ini? Nah, sekarang kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Ada yang tahu nggak kelengkapan definisinya apa? Nah, jadi penjelasannya begini ya. Ketika kita menyantap makanan, kita sedang mengirimkan makanan itu dalam sebuah perjalanan yang paling panjang melewati alat pencernaan. Saluran ini menghubungkan dengan mulut dengan lambung, kemudian melingkar lagi ke organ tubuh lainnya. Hanya makanan sebagian yang dapat dicerna, sedangkan yang tidak dapat dicerna akan menjadi tinja, dan adapun yang bisa dicerna akan menjadi kimiawi. Kemudian dibawa ke sel tubuh yang memelihara tubuh kita semua ini, supaya jadi tubuh kita tuh jadi sehat semua anak-anak. Nah, tubuh kita ini tidak dapat menggunakan makanan dalam bentuk yang kita telan. Jadi nggak bisa ya makanan masih bulat kayak salak gitu, anak-anak tahu kan? Langsung kita makan, kita telan, itu nggak bisa. Nah, menggunakan sistem pencernaan menggunakan proses mekanis. Jadi diolah dulu di dalam perut tuh, dari makanan yang utuh menjadi serpihan, menjadi proses kimiawi atau yang disebut dengan enzimatis untuk menjadikan makanan jadi serpihan-serpihan yang lebih kecil. Nah, penjelasannya lebih jelas lagi gimana sih, ada apa aja sih dalam organ tubuh kita ini? Marilah kita lihat semua cuplikannya dalam video ini. Selamat menyaksikan. Nah, jadi anak-anak, Bapak akan menjelaskan di sini pencernaan manusia dari mulai yang pertama, yaitu mulut. Ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, gigi akan menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, dan kelenjar ludah memompa keluar ludah. Jadi ludah atau air liur ini mengandung enzim yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Ketika lidah dan gigi dan bagian dalam mulut mengubah makanan menjadi bubur, puting kecap lidah memberitahu kita seperti apa sih rasa makanan itu. Nah, gigi ini memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Gigi seri berbentuk pahat di depan mulut untuk memotong makanan. Nah, gigi taring yang tajam mengoyak dan mengusuk makanan. Geram kecil dan geram besar yang bentuk atasnya datar mengunyah makanan menjadi lebih kecil dan halus, sehingga bisa masuk ke pencernaan yang selanjutnya. Nah, yang kedua setelah tadi yang pertama mulut, yaitu kerongkongan. Ketika sesuap makanan telah menjadi bola lunak seperti bubur yang disebut bolus, lidah akan mendorongnya ke belakang mulut. Nah, makanan itu akan masuk ke dalam kerongkongan pada saat yang sama, epiglotis. Nah, epiglotis ini akan meniup jalan masuknya ke hidung dan tenggorokan agar makanan menuju ke kerongkongan. Nah, gerakan selanjutnya menelan hanya membutuhkan waktu 2-5 detik. Otot-otot polos di dinding kerongkongan meremas makanan turun ke lambung. Gerakan meremas ini disebut gerak peristaltik. Oke anak-anak, setelah ditelan dari kerongkongan, lalu yang ketiga ini lambung. Setelah ditelan, bolus
atau yang disebut dengan bola lunak tadi akan berada di lambung selama 4 jam. Lambung adalah kantung yang dapat menggembung atau membesar. Untuk menyimpan makanan, lambung mempunyai otot-otot yang kuat untuk meremas dan mengocok makanan serta mencampurnya dengan getah lambung untuk membentuk bubur kental yang bernamakan thymus. Getah lambung mengandung enzim dan asam klorida. Nah, asam klorida ini membunuh kuman yang ada di dalam makanan yang kita makan. Sementara enzim pepsin dan renin mencerna protein di dalam makanan kita. Oke, selanjutnya setelah dari lambung, kemudian usus halus. Setelah dari lambung yang asam, thymus masuk ke usus halus. Di sini thymus dicampur kembali dengan getah pencerna dari pankreas. Pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah pankreas akan membantu mencerna makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Empedu membantu mencerna makanan berlemak dengan menghancurkan lemak menjadi tetes-tetes kecil. Nah, usus halus ini terdiri atas usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum. Usus kosong bisa disebut dengan jejunum, dan usus penyerapan yang bisa disebut dengan ileum. Nah, panjang usus secara keseluruhan kurang lebih 8,25 meter dan lebarnya sekitar 2,5 cm. Pada usus 12 jari ini bermuara 2 saluran, yaitu dari pankreas dan kantong empedu. Sebagian besar pencernaan terjadi di usus 12 jari. Nah, enzim yang dihasilkan oleh dinding usus diantara lain lipase dan amilase. Di dalam usus penyerapan terdapat lipatan-lipatan yang disebut villi atau jonjot. Usus yang kaya akan pembuluh kapiler. Villi ini berfungsi untuk memperluas permukaan usus, sehingga penyerapan sari makanan oleh usus lebih sempurna. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, setelah dari pencernaan usus halus, lanjut ke usus besar. Usus besar ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Bagian pertama dari usus besar adalah sekum. Nah, sekum ini yang menerima buangan dari usus halus. Di sekum bergantung saluran kecil yang bernama umbai cacing atau usus buntu. Panjang usus buntu hanya sampai 8 atau 10 cm. Panjang usus besar ini sekitar 1,5 meter dan tidak berbelok-belok. Usus besar ini menghasilkan enzim pencernaan dan tidak mempunyai jonjot. Dinding-dinding yang menghasilkan lendir untuk membantu sisa makanan melewati usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi menyerap air dalam makanan. Usus besar menyerap sekitar 1 liter air per hari, sehingga mencegah tubuh kita ini kekurangan air atau yang bisa disebut dengan dehidrasi. Bakteri yang berada di usus besar membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dan penyerapan vitamin K. Bakteri yang berasal dari belerang, gas ini akan keluar melalui proses flatulensi atau yang bisa disebut dengan bahasanya kentut. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah anus. Anus ini penjelasannya rektum bermuara pada anus. Bagian akhir dari saluran pencernaan adalah rektum. Rektum dapat berkontraksi dengan aktivitas kontraksi lainnya yang dapat menimbulkan terjadinya defeksi. Defekasi ini yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan melalui anus. Otot yang menyusun anus adalah otot polos dan otot lurik. Nah, gimana anak-anak? Jadinya sudah paham kan video yang tadi Bapak kasih? Nah, jadi untuk pencernaan manusia ini meliputi apa aja sih? Ada yang tahu nggak anak-anak? Nah, jadi penjelasannya yang pertama
masuk ke mulut dulu makanan yang kita mau makan tuh, lalu kunyah masuk ke kerongkongan, kemudian diproses lagi masuk ke lambung. Nah, dari lambung ini kemudian masuk ke usus halus. Nah, kemudian masuk lagi ke usus besar. Barulah di situ dipisah antara makanan yang yang bisa dicerna dan tidak bisa dicerna. Nah, adapun yang tidak bisa dicerna akan masuk ke anus, jadi tinja tadi. Nah, kalau yang bisa dicerna akan menjadi masuk sel-sel tubuh kita tadi, supaya kita kuat. Nah, begitu anak-anak. Adapun tugasnya anak-anak menulis poin-poin yang tadi Bapak kasih di video sistem pencernaan pada manusia. Berikut fungsinya semuanya. Nah, dan ditulis di buku, lalu dikirim ke Google Classroom kelas masing-masing. Nah, oke anak-anak, Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.